Bagaimana Pak? Keadaannya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Ya, biar lebih jelas gitu rekan-rekan kita Pak ya, khususnya di program grup penggerak ini bisa perkenalkan Pak dengan teman-teman kita yang di luar sana atas nama terus jabatan di sebelah sini Pak. ya, terima kasih kesempatannya Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Refnal Septian, SPD. Saya PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 30 Tanjung Pandan di tempat Pak Arya bertugas. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah Pak. Pertama terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya gitu Pak ya, dan telah mensupport serta mendukung dalam kegiatan program kita di Grup Penggerak Angkatan 9 khususnya Tanjung Pandan Bitung ya. Adapun maksud dan tujuan pribadi aku untuk menemui Bapak selaku pimpinan SD Negeri 30 Tanjung Pandan untuk bertanya beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pengambilan keputusan serta kebijakan apa yang akan Bapak berikan khususnya dalam ruang lingkup SD Negeri 30 Tanjung Pandan gitu Pak ya. Nah, pertama saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya, dan berikut dalam kegiatan hari ini Pak termasuk di dalam program Grup Penggerak di modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual ya Pak. Oke. Gimana Pak untuk acaranya, bisa kita mulai gitu Pak? Boleh, silakan. Bisa Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Adapun beberapa poin pertanyaan yang akan saya sampaikan yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi buat kita berdua Pak ya, dan untuk kita bersama untuk mencari solusi khususnya kepada para imam selaku pimpinan SD 30 Tanjung Pandan. Nah, pertanyaan pertama yang berkaitan dengan masalah keputusan ini Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, kalau kita lihat ya, kalau saya kemarin berjalan kurang lebih 5 bulan, ketika memang ada beberapa dilema etika, ada beberapa bujukan moral. Ketika mereka, kalau bujukan moral berarti kita memang salah satu poin memang ada yang melanggar gitu ya. Ya, Kalau pasti. bujukan moral itu salah satu Ya. poin ada yang melanggar, tidak sesuai dengan norma atau hukum. Kalau satunya ya baik, itu ada bujukan moral ketika. Nah, ketika kita ketemu dilema etika itu kita bicara tentang dua hal ya. Ya. Dua hal yang sama-sama baik. Ya. Dua hal yang sama-sama baik yang harus kita pilih. Yang harus kita pilih, dua hal yang sama baik harus kita pilih. Jadi kita banyak pertimbangannya. Artinya Ya. kita harus memutuskan, kita bisa memilih yang mana yang terbaik ya, saat itu yang terbaik dengan melakukan beberapa uji keputusan segala macamnya kayak gitu yang saya jalani. Jadi pada dasarnya Pak, berkaitan dengan masalah dilema etika itu dua hal yang sama-sama penting, Iya. tetapi mana yang lebih penting, Iya. mana yang harus kita dahulukan gitu Pak ya. Benar. Nah di sinilah termasuk bagian daripada dilema etika Pak. Menjadi seorang pemimpin memang di situ bisa menyimpulkan suatu keputusan kira-kira mana yang lebih penting dan mana yang lebih harus didahulukan ya Pak. Benar. Oke, itu yang pertama termasuknya Pak. Baik, berikut Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang bagaimana Bapak selaku pemimpinnya, terutama dalam menangani segala macam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar sama Pak, tetapi di situ juga kira-kira mana keputusan yang paling penting yang Bapak dahulukan yang berkaitan dengan masalah nilai kebijakan Pak. Oke, berkaitan dengan hal tersebut, memang sudah biasa kita temukan ya sehari-hari ya Pak Arya ya. Ketika saya bertugas juga, misalnya saya ketemu ketika misalnya contohnya siswa ya. Ketika ada siswa kita yang perlu kita bimbing, walaupun mereka itu gimana ya, kalau kita beri kebutuhan khusus, kadang-kadang kita juga tidak melulu harus fokus ke mereka, ya, tidak perlu harus mereka. Jadi ketika mereka sendiri, kita ada kepentingan juga untuk mengurus kelas. Ya. Jadi ada dua dilema. Di lain sisi murid kita yang kebutuhan khusus harus kita ikutin, di lain sisi murid yang murid lain juga harus diikuti. Iya. Jadi kita memilih. Kadang-kadang kita mendulukan yang ramai dulu, ya. Kita mendulukan yang ramai. Kadang-kadang juga kita
eh, harus mendulukan yang ramai pastinya. Kalau ketika individu ada kelompok, berarti kelompok yang harus kita dulukan, bukan individunya ya. Nah, mungkin hal seperti itu yang bisa saya temukan. Jadi prinsip untuk mengambil suatu keputusan itu yang pertama itu memang berdasarkan kepada peserta didik, Pak ya. Ya, Yang kedua bagaimana kita bertanggung jawab untuk menyikapi segala tugas-tugas yang dimana ini menjadi salah satu tupoksi kita, Pak ya, sebagai seorang pendidik. ya, Dan yang ketiga secara universal, ya, artinya untuk keseluruhan, Pak ya. ya, Memang di sini perlu pertimbangan dan benar-benar kita untuk menyikapi waktu tersebut memang ada problem dan dilema, Pak ya. Yang intinya pendidikannya itu kedua-duanya sama-sama penting. sama-sama penting. Gitu Pak. Di sisi lain Bapak selaku pemimpin Ya, memang harus secara profesional punya seorang pemimpinnya, dan di sisi lain Bapak saat ini menjadi seorang guru, di mana Bapak juga pakai menyiapkan administrasi dan sebagainya, Pak ya. Itu menjadi satu tantangan, tetapi saya yakin Bapak juga pasti bisa menyikapi itu semuanya, Pak ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Langkah-langkah prosedurnya gitu. ya, kalau urusan bicara kepemimpinan kita berarti manajerial ya. Ketika manajerial itu kita bukan kita mendahulukan yang kita rasakan dalam hati kita, bukan ya. Ya. Jadi kalau kita itu biasanya kita melakukan kumpul, menanya pendapat rekan-rekan lain. Kemudian kita melihat yang mana yang bisa cocok untuk kelompok kita, ya. Selama itu tidak melanggar, masih penting. Jadi kita dahulukan dulu kelompok kita berpedoman pada kelompok tersebut. Nah, kita juga harus punya konsep ketika melakukan keputusan itu. Jangan sampai kita merugikan murid kita, ya. Walaupun mereka ada temuan segala macam, kita harus tetap berpihak pada murid, ya. Berpihak pada murid itu kita melihat mereka dalam proses mereka itu jangka panjang juga, Pak Arya. Ya. Jadi ketika kita ada laporan dari teman-teman, Pak, ada siswa kayak gini, misalnya pernah kemarin ya kelas 5, Pak, siswa ini begini. Kelas 6, maaf, bukan kelas 5. Jadi mereka tuh ujian, mungkin ada temuan nyontek segala macam. Ya, selama hal-halnya tidak terlalu mayor, ya, tidak terlalu besar, kita harus berpihak pada murid, Pak Arya, hal-hal tersebut. Jadi sesuai daripada filosofis kegiatan apa ya? Memang kita selaku seorang peserta didik, selaku seorang pendidik Iya. atau seorang tim pengajar untuk memberikan ilmu pembelajaran pada peserta didik dan daripada peserta didik, gitu ya. Di samping itu memang kita harus mengetahui tanggung jawab kita di luar daripada itu, mungkin secara universal ataupun keseluruhan, Pak ya. Memang pada dasarnya intinya kita kembali ke peserta didik, gitu Pak. Ya. Baik Pak, untuk yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema IPK? Kalau mau efektifnya dia kan memang sudah ada ininya ya Pak ya, ada teori-teorinya gitu ya. Ketika kita ingin melakukan keputusan itu ada bermacam uji-ujinya kan ya. Ada uji publikasi apakah yang baik, kalau terpublikasi baik apa enggak. Kemudian ada uji misalnya kita mengambil keputusan itu apakah cocok untuk kelompok kita, hal tersebut. Kemudian juga misalnya kita ketika mencari keputusan itu apakah kalau kita melihat panutan kita apakah mereka akan seperti ini ketika menghadapi masalah, ya. Ada 3 hal pokok tadi. Jadi Pak, untuk permasalahan setiap kasus itu tidak lepas daripada kehidupan kita ternyata, khususnya di lingkup sekolah, ya. Memang kita selaku seorang pendidik itu tidak lepas daripada kolaborasi kita antara kita dan teman kita, Pak ya, untuk mengatasi segala problem maupun dilema yang kita hadapi, khususnya di lingkup satu pendidik kita SD Negeri 37 Pandan, Pak ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima, Pak ya. Hal-hal apa saja yang Bapak selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Sesuai definisinya dilema ya. Berarti 2 hal sama-sama penting. Itu yang menjadi tantangannya. Saya harus memikir ketika kita menjadi manajer atau pimpinan itu kita harus mikir mana yang akan cocok untuk jangka panjang, mana yang akan cocok untuk siswa kita,
mana yang akan cocok ketika itu menjadi konsumsi masyarakat bersama, apakah itu akan di apa ya, kalau ketika masyarakat mengkonsumsikan apakah akan ditelan mentah-mentah gimana gitu kan. Jadi kita harus menempatkan hal-hal yang bisa membuat keputusan itu tidak menjadi kontroversi, tidak menjadi mengambang gitu ya, kayak di masyarakat atau di masyarakat sekolah atau masyarakat luar. Pokoknya kita harus bisa menempatkan tantangan-tantangan itu kita selesaikan ya, tadi lagi kolaboratif, selesaikan bersama-sama dengan guru-guru. Tidak bisa saya sendiri gitu ya, kalau sendiri kan kesannya nggak ada proses kebersamaannya, nggak ada gotong royongnya, nggak ada proses kolektifnya juga nggak ada. Mungkin kayak gitu kalau untuk menyelesaikan tantangan. Alhamdulillah sejauh ini kalau tantangan bisa kita selesaikan bersama-sama. Ya, jadi setelah pasti Pak menyimpulkan apa yang Bapak sampaikan tadi, di situ berkaitan dengan masalah manajer ya. Jadi pada dasarnya suatu kesimpulan keputusan di mana kita mendampingi kasus tersebut. Mungkin dari pihak salah satu rekan peserta didik kita mengalami kasus anehnya, jadi kita bisa mendampingi sehingga kasus tersebut benar-benar tuntas. Artinya bukan yang sendirinya dia, ya Pak. Ya, itu sekali Pak, sesuai pada ilmu yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang atas ini. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Dilema etika biasanya saya jadwalkan ya, kalau kita rapat dulu ya. Nah itu pasti lumrah tuh. Kita rapat dulu 2 kali per bulan atau sekali sebulan atau tidak menentu ya. Tapi paling seringnya 2 kali per bulan. Nah, 2 kali per bulan kita ada briefing, ada rapat segala macamnya sama-sama guru. Ketika apa yang dihadapi, kasus-kasus apa, bulan ini apa yang mau diselesaikan, nanti saya akan memfasilitasi hal-hal tersebut pada rekan-rekan guru. Jadi bukan menyelesaikan langsung di tempat Pak ya? Artinya disesuaikan dengan waktunya Pak ya? Iya. Mungkin dalam 1 bulan setidaknya mungkin dapat dulu bulanan ya Pak ya? Oke. Ya terus Pak, untuk menyelesaikan hal seperti itu Pak ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan kira-kira? Kalau saya biasanya mengajak rekan-rekan untuk berbicara apa temuannya bulan ini misalnya ya, tentang kegiatan mereka di sekolah, tentang kegiatan mereka di kelas, apa temuannya. Nanti saya bantu bersama-sama dengan adanya forum rapat bersama ya. Forum rapat bersama, nanti kita selesaikan bersama apa kendalanya, kita pikirkan bersama. Kemudian juga sesekali kita mengajak orang tua untuk menyelesaikan, wali murid dan segala macamnya. Jadi pada dasarnya Pak untuk menyikapi pengambilan keputusan itu khususnya di instansi kita yaitu SD Negeri 37 Padan, bukan cuma kita warga sekolah Pak, berarti kita melibatkan wali murid ya Pak, harus bagaimana biar secara transparan mereka pun tahu juga masalah apa yang kita hadapi Pak ya. Oke, nah terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk hal-hal tersebut ya, kita sebagai pemimpin ya, sebagai manajer bisa melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada rekan-rekan guru kita ya. Ada yang lebih bagian sini, semuanya punya kelebihan. Jadi ketika mereka efektif untuk menyelesaikan tugas yang sesuai dengan mereka, bisa dilaksanakan. Ketika mereka cocok untuk menyelesaikan hal-hal yang masalahnya cocok dengan mereka, maka di sini kita harus bisa mengidentifikasi rekan-rekan yang bisa menyelesaikan hal-hal seperti dilema etika dan segala macamnya itu, Pak ya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi kawan-kawan kita yang ada punya kemampuan apa yang cocok, dan bisa dikoordinasikan bersama. Tidak terasa Pak, ini masih ada satu pertanyaan yang belum ditanyakan Pak ya. Luar biasa, saya pribadi mengapresiasi Bapak telah menjawab beberapa poin dan kita masuk di pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang disampaikan, yang barusan Bapak sampaikan itu ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan masalah dilema etika?
pelajaran yang saya temukan selama saya menjabat PLT kepala sekolah di sini ya, yang saya temukan dilema etika ini tentang hal-hal yang penting ya, dua-duanya hal yang penting. Jadi kita harus benar-benar dapat menyesuaikan ya, keputusan kita itu bisa diterima, ya, keputusan kita itu bisa tepat dan efektif untuk rekan-rekan sejawat dan masyarakat sekolah maupun masyarakat luar. Jadi ya tips-tipsnya itu tadi, apakah kita mementingkan individu, apakah kita mementingkan kelompok, satu ya, ada lagi. Kemudian apakah kita memikirkan untuk jangka panjang, apa memikirkan jangka pendek aja, satu lagi ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan tersebut harus kita pegang kalau kita menjabat menjadi pimpinan Pak ya. Oke. Ya. Jadi harus disesuaikan daripada 4 paradigma Pak ya. Ya. Yang pertama di situ ada individu, mungkin melawan masyarakat, jangka pendek dan jangka panjang, gitu ya. Terus ada rasa keadilan melawan rasa kasihan, dan di situ juga ada kebenaran melawan kesetiaan. Ya. Itu termasuk daripada 4 paradigma gitu Pak ya, dalam menyikapi sebuah keputusan. Ya. Baik Pak, dari beberapa pertanyaan, alhamdulillah Pak sudah terjawab dan sudah terselesaikan. Semoga ini menjadi salah satu moto maupun motivasi dalam melangkah ke arah yang lebih baik Pak ya, dalam menyikapi sebuah keputusan yang sedang dihadapi. Jadi yang namanya suatu problem dan dilema maupun faktor-faktor kasus-kasus itu tidak lepas daripada ruang lingkup Pak ya, secara nyata. Baik itu mungkin di lingkup masyarakat, tetapi terutama khususnya di lingkup kita di SD Negeri 3 Petunjuk Pandan. Nah, terima kasih banyak Pak atas kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang Bapak sampaikan ini menjadi salah satu pedoman juga Pak ya, untuk menyikapi mungkin salah satu dilema etika ataupun kasus-kasus yang itu pasti dan mungkin bakal terjadi gitu Pak. Tetapi setidaknya kita bisa mengantisipasi itu semua, dan mudah-mudahan tidak ada kasus berikutnya Pak ya, dan mudah-mudahan kita bisa secara bekerja sama dan berkolaborasi menyikapi kasus tersebut, bukan dari sendirinya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, selamat pagi Pak. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, syukurillah Pak ya. Jadi maksudnya tujuan tadi aku datang ke sini, perkenalkan Pak, aku dari SD Negeri 3 Petunjuk Pandan atas nama Ariandi dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Tanjung Bitung Pak. Jadi dalam kegiatan ini Pak, pribadi aku nak bertanya beberapa poin berkaitan dengan masalah kasus-kasus yang dihadapi dari khususnya SD Negeri 19 Tanjung Pandan Pak. Seandainya ada dilema apa Pak, mungkin di sinilah kita bisa agak lebih transparan sedikit Pak, apa ya. Nah sebelumnya perkenal Pak, biar rekan-rekan di luar sana nanti biar kenal Bapak atas nama siapa, terus posisi jabatan sudah Bapak. Terima kasih. Saya Majri, jabatan Kepala SDN Tanjung Pandan, dan bertugas di SDN Tanjung Pandan ini sudah lebih kurang 8 tahun. Itu sepintas dari perkenalan saya. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi Pak, ini menjadi salah satu program kami di modul 3.1 yaitu guru penggerak Pak ya, berkaitan dengan masalah keputusan serta kebijakan seorang pemimpin pada satu pendidikan Pak, dalam menyikapi berbagai macam hal, problem maupun dilema gitu Pak ya. Nah, jadi untuk berikutnya gimana Pak, bisa kita mulai Pak wawancara? Silakan. Dan tidak lepas Pak, pribadi aku juga mengucapkan terima kasih banyak Pak ya atas waktunya Pak ya. Untuk pertanyaan Pak, yang pertama kita masuk saja Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak, khususnya di sekolah Bapak? Untuk SDN 19 Tanjung Pandan itu tentunya tidak terlepas kerja tim. Untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan, tentu saya selaku kepala sekolah tidak mungkin untuk bekerja sendiri. Maka guru kelas, wali kelas, dan juga guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu merupakan panjang tangan dari saya. Nah, dari sanalah kita dapat mengidentifikasi kira-kira permasalahan apa yang ada di hadapan kita.
yang dihadapi oleh kawan-kawan terutama di dalam proses pembelajaran. Itunya. Ya, jadi bukan berarti kita dengan sendirinya Pak ya, tetap Ya. kita harus berkolaborasi dengan teman-teman gitu ya, untuk menyikapi kasus yang ada. Iya. Dan mungkin tidak terlepas juga daripada peserta didik maupun dari pihak wali murid gitu Pak ya. Iya. Kerjasama mungkin gitu Pak ya. Betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Di pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baiklah, terima kasih untuk dua kasus yang mungkin bernilai sama-sama mengandung nilai kebajikan, Iya. nilai kebenaran. Maka kembali lagi, ini kita musyawarahkan bersama pada seluruh stakeholder yang ada di SMI Sungai Pandan ini, baik itu rekan guru, kemudian orang tua melalui paguyuban kelas serta pengurus komite sekolah. Karena saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam hal ini, karena kebijakan ataupun adjustment yang akan nanti diambil itu merupakan kesepakatan bersama. Ya, karena itulah kita carikan bagaimana hal yang terbaik, yang tidak hanya menurut pribadi saya, tapi juga menurut rekan-rekan guru serta orang tua siswa yang ada di teknik 19. Iya Pak, jadi Pak, kalau berkaitan sama Sadirimatika itu artinya dua kasus yang sama-sama penting Pak ya, tetapi kita mana merasa kasus yang lebih penting didahulukan Pak ya, bukan kita membelakangi satu kasus itu Pak ya. Jadi yang berkaitan sama Sadirimatika itu memang dua kasus yang sama-sama penting Pak. Di sisi lain mungkin kita selaku seorang pendidik, di sisi lain kita harus benar-benar memberikan perhatian kepada peserta didik sepenuhnya gitu Pak ya. Nah, di situ mau agak sulit sih Pak sebenarnya, tapi dia bisa dikapi dengan kolaborasi sama teman, mungkin insya Allah ada jalan sebenarnya Pak. Berikut Pak, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam menghadapi kasus tersebut Pak? Itu tadi seperti yang saya katakan di awal, langkah-langkahnya itu yang jelas kalau ada sebuah kasus, saya tidak akan memutuskan sendiri, tidak akan memilih sendiri. Maka yang pertama itu yang saya panggil adalah yang berkaitan langsung. Misalnya kasus yang timbul di kelas A, maka saya akan memanggil guru di kelas A. Andai kata memang kita membutuhkan keterlibatan orang tua yang lebih jauh, maka kita panggil juga untuk berembuk bersama, berdiskusi antara kepala sekolah, guru, dan juga orang tua yang bersangkutan. Jadi mungkin Pak ya, untuk menyikapi kasus tersebut mungkin bisa dibicarakan pada saat mungkin rapat bulanan gitu Pak ya, antara pelaksana dan guru mungkin Pak ya. Ya, bagaimana untuk menghadapi kasus yang terjadi mungkin Pak ya. Nah, berikut hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Untuk hal-hal yang selama ini saya rasakan sangat efektif, itu tadi keputusan artinya berdasarkan hasil rembuk bersama dengan guru dan komite sekolah serta orang tua dalam ini paguyuban kelas. Kemudian hal yang paling efektif artinya ini tidak ada rasa saling curiga dalam pengambilan sebuah keputusan, tapi memang sudah disepakati bersama. Misalnya bagaimana mengatasi anak-anak yang kurang efektif dalam pembelajaran. Nah, ini kita libatkan orang tua, guru, sehingga nanti kita bisa mencarikan formula yang tepat untuk anak ini. Seperti apa maunya gitu. Sehingga orang tua di rumah bisa mendukung, guru di kelas bisa merasakan, kepala sekolah secara keseluruhan bisa membackup Secara pasti biar terselenggaranya satu pendidikan yang lebih baik dan ketercapaian peserta didik akan lebih baik lagi gitu Pak ya, pembelajaran Pak ya. Jadi mungkin dari pihak sekolah bersinergi atau bekerjasama dengan pihak orang tua ya. Jadi Pak, pribadi aku memberikan apresiasi buat Bapak. Baik, berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasakan berupa suatu tantangan ataupun tertantang Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika Pak?
Makasih. Untuk tantangan di dalam pengambil keputusan, memang kadangkala ada perbedaan persepsi antara orang tua dengan guru, sehingga hal ini membutuhkan sebuah keseragaman, artinya kesamaan dalam pemahaman. Baik Bu, pribadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu selaku pimpinan SD Negeri 28 Tanjung Pandan yang berkenan dan berkesempatan untuk membantu mensupport daripada program guru penggerak angkatan 9 khususnya Tanjung Pandan Belitung gitu ya. Jadi adapun kegiatan ini berkaitan dengan masalah demonstrasi kontekstual Bu dalam programnya aku ini, di mana Ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 28 Tanjung Pandan sebelum beberapa poin ataupun item akan ditanyakan, mohon izin Bu untuk perkenalan biar kawan-kawan di luar sana nanti lebih paham atas nama Ibu siapa dan profesi menjabat sebagai apa Bu? Silakan Bu. Di depan kamera dulu. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 28 Tanjung Pandan. Ibu tinggalnya di Bululang. Ibu baru sekitar 2 tahun yang lalu di sini. Di SD 28. Awalnya ibu di Kepulauan SD Negeri 8 Sulanasi. Oke, baiklah. Atas nama Ibu siapa Bu? Asnawati. Ibu Asnawati selaku pemimpin SD Negeri 24 Tanjung Pandan ya. Saya lagi perkenalkan Bu, aku pribadi Ariandi dari SD Negeri 30 Tanjung Pandan gitu ya. Dalam program guru penggerak angkatan 9 berkaitan dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual Bu, berkaitan dengan masalah keputusan serta kebijakan seorang pemimpin atas yang dipimpinnya gitu ya. Baik. Dari beberapa poin ini Bu, aku juga pribadi mengucapkan terima kasih banyak Ibu telah memberikan waktu dan kesempatan gitu Bu. Sebesar-besarnya aku ucapkan terima kasih banyak Bu. Gimana Bu, kita siap Bu untuk masuk ke wawancara pertanyaan Bu? Insyaallah. Siap Bu ya? Oke, terima kasih banyak Bu. Baik, pertanyaan pertama Bu. Selama ini bagaimana Bapak maaf Bu ya? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu, yang berkaitan dengan masalah sekolah Ibu? Kan kita disosialisasikan ke guru. Ya. Jadi kalau seandainya yang pertama sih ibu agak terima dulu masalah murid gitu ya. Karena ibu di pulau masalah orang tua murid Ya. itu tidak pernah ibu. Pas di sini itu agak terkejut gitu. Ya. Karena murid nih orang tua murid gitu banyak yang nggak terima dengan anaknya yang nakal. Kadang-kadang pas dia datang lihat anaknya diganggu teman lain. Padahal waktu pas anaknya nakal di kelas tidak lihat gitu kan. Jadi kasusnya kayak gimana kita lah yang selalu berbesar hati menerima semua itu aja lah. Jadi itu menjadi salah satu dilema Bu ya. Gimana gitu ibu harus menyelesaikan ini orang tuanya nggak terima kayaknya menyalahkan guru kan lah ibu. Kita kan dengan orang tua siswa dengan guru itu harus sama tujuan. Iya. Karena kita kalau kita guru seperti mau menyalahkan orang tua murid mau menyalahkan siswa menyalahkan guru itu tidak bisa karena tidak akan tercapai tujuannya. Jadi orang tua disebut orang tua murid. Baik Bu, pribadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu selaku pimpinan SD Negeri 28 Tanjung Pandan